Udah record ya? Oke, nah, oke, bisa sambil dilihat semua ya, sambil dilihat di apanya masing-masing. Nah, yang pertama apa yang ada di point.h? Berarti ada tipe struct, tipe struct-nya point, ya. Dalamnya ada bisa integer, bisa float sih ya, tapi lebih baiknya itu kita menggunakan float, ya. Nah, di situ semua kan udah terdefinisi sebenarnya apa sih di setiap fungsi itu udah didefinisikan apa sih isinya setiap fungsi itu, apa yang harus dikerjakan, ya. Nah, yang pertama di situ apa? Kita definisikan struct-nya, yang kedua untuk abscis sama ordinat kita define gitu. Sebelumnya kan udah ada ya, udah tahu cara sebelumnya ya. Untuk mengambil nilai X gimana? Berarti si point dot X kan. Untuk mengambil nilai si Y berarti si point dot Y. Makanya saya di define di sini mengambil nilai X itu abscis, mengambil nilai Y itu ordinat, ya. Nah, sekarang di situ dibilang apa? Pertama membentuk make point, berarti dari float X sama si float Y. Nah, gimana cara membentuknya? Ayo buat dulu point dot C yang pertama. Ya kan? Kita membuat implementasi dulu kan? Point dot C. Jangan point driver, point implementasi dulu. Point driver nanti kan apanya? Hasil programnya. Ini kan kita implementasikan dulu yang .h ini semua kan? Bukan deh, bukan. Oke. Nah, oke kita ulangi lagi ya. Ada itu ada 3 kan? Ada itu ada 3, ada header, ada implementasi, sama ada driver. Nah, di header itu hanya apa? Definisi fungsi aja kan, prototipe fungsi aja. Nah, kita implementasikan dia di mana? Di point.implementasi. Jadi coba buat sebuah file namanya point.c. Point.c, oke. Nah, sekarang include dulu point.h. Studio.h sama point.h. Studio.h sama apa bisa stdlib ya, stdlib.h, baru include coba include math.h lagi, include math.h. Oke, nah di sini belum main deh, di sini kan driver implementasi, di point drivernya nanti ada main. Nah sekarang di point.h apa yang kita lakukan? Kopikan coba buka point.h. Nah sekarang apa yang kita lakukan? Kopikan dulu semua fungsi itu deh, dari atas, mulai definisi prototype primitif, mulai dari situ. Bukan? Nah, ya, kopikan sampai ke bawah. Jangan ikut NF ya. Oke, kopikan ke sini. Nah, kan sekarang ini yang kita implementasikan kan? Oke, sekarang. Nah, point make point berisi nilai X sama nilai si Y. Membentuk komponen sebuah point dari komponen-komponennya. Nah, sekarang coba buka yang apa itu, Dek? Point make point, coba buka hapus titik komanya. Kita di point.c ini kan, point.c, titik komanya hapus deh. Itu komennya nggak usah dihapus, itu penting ya. Karena kita membuat fungsi itu kan harus hapus titik komanya, buka kurung, dalam kurung, ya kan? Nah, oke. Sekarang apa? Definisikan dulu si poin pertama deh. Poin
misalnya spasi P, ya kan? Huruf besar aja Bu, PP-nya deh. Titik koma. Nah, baru siapa itu gimana mendeklarasikan si apa deh? Si poin itu menjadi X. Lanjut. Berarti P.X kan gitu kan? Sama dengan si nilai si X. Artinya apa kita? Memasukkan si X ke dalam si poin, kan itu artinya itu. X-nya itu huruf besar deh, karena di parameternya huruf besar X-nya kan. Nah, si baru apa? P.Y sama dengan Y. Nah, sekarang pertanyaan saya, coba lihat di H. Di poin .H. Si P.X itu dilambangkan pakai apa? Hah? Lihat ke atas, ke atas, ke atas. Absis. Ya kan? Baru si P.Y dilambangkan sama ordinat. Nah, jadi biar lebih enak, coba buka poin .C-nya. Nah, gantilah P.X itu jadi absis, nah, dalam kurung poin si P, ya kan? P aja deh, karena udah dikenali kan di atas parameternya. Baru ini apa? Ordinat kan, ngambil nilainya kan? Si P sama dengan huruf besar P-nya deh, karena kan huruf besar yang kode. Nah, sekarang point make point itu fungsi atau prosedur? Fungsi, Pak. Fungsi. Berarti sebuah fungsi itu harus ada apa? Return, Pak. Return. Berarti harus apa? Return P. Kan yang return apa? Si poin kan? P. Oke. Nah, kita sekarang untuk membuktikan ini benar, buat dulu tulis poin. Void tulis poin, deklarasikan dulu, tulis poin dulu. Ditulis poin deh. Itu kan ada void tulis poin. Itu yang di fungsi baca poin kan di bawahnya ada void tulis poin. Oke. Hapus titik komanya, implementasikan. Implementasi buka kurung dalam kurung. Oke. Dibilang situ kan nilai P ditulis ke layar dengan format X, Y tanpa spasi, enter atau karakter lain di depan, di belakang atau di antaranya. Bilangan real ditulis dengan 2 digit di belakang koma. Nah, karena dia float, gimana printnya? Print, ya kan? Kutip apa? Itu kan buka kurung, kan dibilang itu format buka kurung X, Y, ya kan? Berarti apa? Buka kurung, baru persen apa? Persen F. Buka kurung deh, kan dibilang itu dengan format buka kurung. Nah, dibilang 2 digit di belakang koma, berarti apa? Persen titik 2F, ya kan? Koma, siap itu apa? Persen titik 2F, ya kan? Titik 2F, tutup kurung. Oh, udah tutup kurung itu ya. Nah. Oke, siap itu, koma, apa? Di sini P titik X itu digantikan dengan absis P, ya kan? Si P.Y digantikan dengan ordinat P, sorry. Oke. Izin teman, itu yang satu lagi yang untuk ordinat bukan persen titik 2F itu. Persen, oh iya terbalik ya, persen titik 2F. Oke, nah ini yang kita real time coding, jadi biar sama-sama mempelajari ya. Nah sekarang coba save deh point.c-nya, implementasinya. Nah kita tes dulu ke driver kan, ke driver. Misalnya di point driver, mana point driver dek? Nah, coba include di sini apa? Point.h, baru apa? Include stdio.h sama stdelete.h.
Oke, sekarang buka apa ya? In main ya. In main return 0. Itu setelah n, enterkan 1 deh. Setelah kan ada n, tutup kurungnya n. Nah, enggak, setelah itu, setelah tutup kurung. Nah, ini. Kenapa perlu ini? Ada nggak diinformasikan sebelumnya? Nah, jadi kalau di Windows memang nggak kelihatan ya. Tapi kalau kalian menggunakan Linux nanti, itu harus kalian buat enter. Karena GCC itu membaca setelah begin end, baru terakhir new line gitu. Jadi kalau nggak kau buatin, nanti nggak akan dibaca GCC-nya. Ya. Tapi kalau kau install di Windows, itu nggak masalah. Di Linux nanti akan yang bermasalah seperti itu. Ya, ini hanya pengetahuan aja sama kliennya, jadi siapa tahu kalian nanti menggunakan Linux ya. Oke, nah sekarang kita mau mengimplementasikan si make point sama tulis poinnya kan? Wah, buatlah dulu di dalam main apa? Variable point. Setelah dalam kurung aja deh, biar kan usahakan rapi mengkodenya. Point, misalnya P1 gitu. P1 aja buat deh. Huruf besar aja P-nya biar selaras. Oke, nah sekarang implementasikan si make point. Berarti apa? Langsung panggil kan? Make print, make point, sesuai namanya aja deh, make point. Nah, dalamnya itu apa? Parameter apa yang ada? Si X sama si Y. Berarti buatlah nilainya. Nilainya tong situ deh, yang kita masukkan. Si P, misalnya si X berapa? 5, 10. Nah, titik koma. Siap itu apa? Nah, tulislah dulu poinnya. Benar nggak? Udah berhasil nggak ditulis? Tulis poin. Nama fungsi tadi apa? Di poin.c. Tulis poin ya. Tulis poin. Sini P1, Pak. ya. P1 aja deh. Oh sorry, definisi dulu gini deh. P1.x. Bukan, di atas deh, di atas. Setelah poin P1. Oke, P1.x sama dengan 5. P1.y 10. Oke, coba tulis poin deh. Tulis poin, itu pas tadi. Tulis poin, P1. Titik koma. Enggak, udah pas tadi. Karena kan satu parameter kan, tulis poin kan? Satu parameter enggak ya? Iya Pak, satu. Iya, satu parameter. Titik koma. Oke, save. Nah, coba tes. Benar nggak dituliskan? Ini pakai apa, Dek? Kau apanya ini? Bukan pakai apa ya? Dari Visual Studio bisa kok langsung. Harusnya. Pakai Enggak install extension ya Pak? extension. Oh, nggak install. Oh. Berarti apa? GCC min O. Oh, terserah sih. Mau dari situ pun boleh. Oh, enggak, Dek. Harus kau baca dua-duanya. Implementasi sama driver. Point.c.
Oke, udah dituliskan? Benar tulis poinnya? Nah, sampai sini paham ya tulis poinnya? Nah, di sini kita belum pakai make poinnya ya. Sekarang balik ke point.c. Point.c. Nah, kita sekarang buat fungsi baca poin. Ayo, buka kurung, tutup kurung. Baca dulu, apa sih itu definisi fungsinya? Artinya apa? Membaca nilai absis dan ordinat dari keyboard dan membentuk poin P berdasarkan dari nilai absis dan ordinat tersebut. Komponen X dan E dibaca dalam satu baris, dipisahkan satu buah spasi. Nah, buat dulu berarti apa? Di dalamnya apa? Float X, ya kan? Ada variabel X, variabel Y. Oke, nah sekarang gimana membaca? Pakai apa deh? Scan F. Udah, nah ingat dibaca bilang %F, enggak, %F aja langsung deh, kan membaca bebas. Oke, dipisahkan satu buah spasi, berarti spasi, %F, koma apa? Nah di sini apa? Dan X kan? Dan X, kan kita bukan mengambil nilai. Apa deh? Gimana membaca? Pakai dan X dan Y, bukan memprint. Dan X, koma, dan Y. Kan seperti ini membaca nilai kan? Dari keyboard kan? Iya kan? Iya, Pak. Iya, Oke, Pak. sekarang udah dibaca, berarti kita masukkan ini dia ke dalam supaya membentuk poin. Ini kan belum membentuk poin dia kan? Masih membaca nilai aja kan? Berarti apa? Si pointer P, enggak, pointer tanda bintang deh. Pointer P, kan nama poinnya P. P sama dengan apa? Make point, itu deh. Nama poin di atas kan nama fungsinya apa? Make point kan? Make point itu ya. Dalam kurung apa? Si X, koma, si Y. Izin, Pak. Ya, Itu, Pak, apakah nggak ada printf-nya, Pak? Maaf. oh enggak. Kita kan baca poinnya scanf, nggak perlu printf. Kan dalam point nggak harus printf kan? Nah, printf-nya kita pakai tulis poin deh. Itu X-nya huruf besar deh kayaknya, makanya salah. Jadi di void itu termasuk prosedur kan? Tapi nggak harus printf deh, kan bisa juga scanf kan? Nah, tapi nggak ada return di sini kan? Karena tipenya prosedur. Nah, sekarang kita coba tes dulu, save dulu point.c-nya. Point.c udah simpan. Nah, baca dulu ke point driver. Nah, hapus dulu p1.x itu deh. Komen aja p1.x. Komen aja, oke. Make point-nya juga hapus. Nah, karena kita udah dibentuk. Nah, sekarang baca langsung. Baca sebelum tulis poin, baca poin dulu deh. Baca poin. Nah, ingat, si baca poin pakai pointer, berarti dia harus menunjuk apa? Alamat dan P1. Oke. Nah, sekarang coba tes. Harusnya apa yang kau baca itu yang dituliskan kan? Coba tes. Yang tadi ada oke. Nah, out. Masukkan 6 10. Nah, 5 spasi 10. Nah, coba tes 100 spasi 20 gitu. Oke. Paham sampai sini baca poin sama tulis poin? Paham? Paham, Pak. Oke. Pak. Nah, sekarang udah selesai fungsi poin di point.c kan? Oh, baliklah kita ke point.c lagi.
Nah, udah selesai baca poin, udah selesai tulis poin. Nah, sekarang kita implementasikan boolean EKI. Artinya apa di sini? Di sini apa artinya? Mengirimkan true. Oh, iya ini. Katakan di apa di bawahnya? Mengirim itu kan di bawahnya udah ada sebenarnya definisinya tadi. Mengirimkan true jika P1 sama dengan P2. Absis dan ordinatnya sama. Artinya apa? Si poin P1 sama si P2 mengereturn. Berarti gimana itu? Gimana? If kan if apa? If absis kan artinya apa? Si absis dan ordinatnya sama. Absis dari P1 absis dalam kurung P1 ya kan? Sama dengan absis si P2. Ya kan? Dan kan masih ada kondisinya dan oke, baru siap itu apa? Ordinat si P1 sama dengan ordinat si P2. Nah, kalau benar apa? Return berapa? 1. Atau return true? Return 1 aja deh. Oke. Else-nya apa? Return buat dalam kurungnya deh. Sebenarnya bisa nggak dalam kurung kan? Apa bedanya harus pakai dalam kurung sama nggak dalam kurung? Kurung kurawal deh maksudnya. Else-nya. Kurung kurawal. Return 0. Oke. Udah? Nah, sekarang kita buktikan dulu. Udah benar nggak ini fungsi clear? Jangan buktikan dulu deh, belum kau buat di point driver. Point driver. Nah, baca poin P1. Nah, harus ada poin P2 kan? Harus ada 2 poin kan? Nah, buat dulu di atas deh parameternya. Poin P1, P2. P2. Oke. Berarti baca poin parameternya apa? 1 dan P2-nya deh. Kan parameternya baca poin kan hanya 1 poin. Berarti apa? Dan P2. Oke. Nah, setelah tulis poin, tuliskan dulu apa deh? Enter dulu. Printf /n. Oke, titik koma. Oke, setelah itu kan kita masukkan dulu poin P1, kita masukkan poin P2 biar bisa dibandingkan kan? Benar nggak sama sama absisnya sama Y-nya gitu. Oke, sekarang baca poin P2, sekarang tulis poin P2. Enggak, setelah baca deh, kan dibaca dulu baru dituliskan. Setelah baca P2 deh, maksud saya. Tulis poin P2, titik koma. Nah, sekarang kita membandingkan kan? Berarti apa? Tadi apa di situ? Return dia kan? Berarti harus di print di sini kan? Printf, misalnya EKI sama dengan %d, koma, enggak, di apanya deh? Di apanya? Koma, sini apa? Apa nama fungsinya tadi? EKI kan? EKI, dalamnya apa? Ada 2 poin, berarti apa? P1 dan P2. P1, P2. Kita mau membandingkan sama nggak ini poinnya ini gitu. Kalau hasilnya 1, yang di print 1 berarti apa? Sama kan?
Kalau yang print 0 berarti nggak sama. Oke, coba tes. Point drivernya nggak seperti itu. Oh, udah benar. Oke, masukkan dulu poin pertama. 5, 10. Pastikan lagi. 5, 10. Harusnya hasilnya ini apa? 1 kan? Bentar. Benar kan? Harusnya 1 kan? Karena dia sama kan? Absisnya sama ordinatnya kan? Nah, coba beda deh. 5, 10. Enggak kayak gitu deh. 5, 10. Enter. Kan ditulis baru jangan beda yang lain 6 10 gitu 6 nah enter 0 artinya nggak sama kan. Nah jadi gitu caranya, satu-satu kalian definisikan dulu, kerjakan fungsinya, baru kalian implementasikan di driver gitu. Nah sekarang fungsi selanjutnya, point.c. Fungsi selanjutnya apa dibilang di situ? NEQ artinya mengiringkan true jika P1 tidak sama dengan P2. Ayo, gimana? Tunggu dulu. Kita lanjut nanti terus. Sampai sini paham, Dek? Ada yang nggak paham? Ricky, Heni. Heni paham, Heni? Heni. Wah, nggak semua buka kameranya ini. Heni mana Heni? Kok nggak ada muncul? Doni. Paham, Doni? Paham, Pak. Oke. Dian. Iya, Pak. Paham? Sedang memahami, Pak. Berarti belum paham. Saya sekalian ngikut, Pak. Oke. Jadi kalau mau ditanya ya, saya lebih suka seperti itu. Nanti kita lanjut terus padahal nggak apa gitu. Ya. Oke, dikatakan di sini apa? Mengirimkan true jika P1 tidak sama dengan P2. Jadi yang share point ini siapa ya? Rizky ya? Iya, Pak. Rizky, oke. Ini Rizky yang nanti. Udah benar nggak yang dibuat Rizky ini? Veron, coba lihat Veron. Udah benar nggak yang dibuat Rizky ini? Hah? Udah benar nggak yang dibuat Rizky? Ini mana Veronica ini? Ini anak murid saya, si Donianto Syahan. Benar nggak yang dibuat Rizky? Donianto? Wah, ini kemana orangnya semua ya? Wah, berarti minggu depan kita kuis lah ya. Darwis, Ya Pak, kedengaran suara saya? kedengaran Pak. Nah, saya mau nanya, benar nggak ini yang udah dibuat Rizky ini? Dia buat seperti ini, absis P1 tidak sama dengan absis P2, dan ordinat P1 tidak sama dengan ordinat P2. Benar nggak? Benar nggak? Menurut saya
Benar seperti ya, Pak. Oke. Maruli, benar nggak? Menurut saya sih benar, Pak. Joshua? Benar, Pak. Oke. Kalau benar berarti kita tes dulu kan? Di point driver. Berarti apa? Printf. Printf aja deh langsung kan? Printf NE key sama dengan %d, koma apa? Nama fungsinya apa tadi? NE key ya? N key ini 1, P2. Nah, sekarang kita tes dulu ke yang tadi. Nah, EQ-nya benar nggak? Karena EQ itu apa tadi? Untuk memastikan bahwa si poin itu bernilai sama kan? Iya, Pak. Nah, si NEQ bernilai sama nggak itu? NEQ memastikan bahwa si poin tidak bernilai Sama. sama. Udah? Nah, coba ganti apanya? Poinnya. Misalnya 25. Oke. Sekarang yang 30-30 gitu. Berarti ini harusnya terbalik kan? NEQ-nya 1, EQ-nya 0 kan? Nah, EQ-nya 0. Artinya apa? Poinnya tidak sama. Makanya si NEQ-nya bernilai 1. Artinya si poinnya tidak sama. Jadi ada dua fungsi untuk mendefinisikan poin sama dan tidak sama itu ya. Kalian pakai EQ pun bisa, NEQ pun bisa ya. Tergantung nanti kalau nilainya ya. Oke, udah jam 9. Ini bisa kita dilanjutkan nanti di praktikumnya besok sama jam.h ya. Coba dilihat jam.h. Nah, di sini udah saya didefinisikan juga semua seperti ini. Ya. Jadi tolong buat seperti itu untuk praktikumnya besok. Tapi selesaikan dulu poin.h-nya ya, poin.c-nya semua ya. Ya, jadi biar makin paham. Ini satu lagi aja ya. Is origin artinya apa? Menghasilkan true jika P berada pada titik 0,0. Titik origin itu apa? 0,0 kan? Nah, gimana membuatnya? Is origin itu? If enggak 0. Kan X, hanya nilai X-nya kan, Dek? Absis P1 berarti si X kan? Si X sama dengan 0. P, Dek. Karena kan di atas parameternya P bukan P1. Ya kan? Oke. Dan dalam kurungnya itu apa saja, Dek? Sama dengan 0 aja langsung. Dan ordinat si P sama dengan 0. Sama dengan deh. Kalau di if kan sama dengan kan? Nah, udah pas tadi yang kau buat. Sama dengan 0. Return buka kurung dulu deh, return 1 gitu. Kalau else-nya return 0 gitu. Else-nya return 0. Coba panggil di point driver. Kopikan aja langsung deh. Oh, printf. Gak apa-apa. Diketik pun gak apa-apa. Printf origin sama dengan %d, koma,
is origin. Oke. Isinya apa? Si P1 aja diambil poinnya. Benar nggak titik poin itu di 0,0 gitu? Oke. Coba tes. Buat 0,0 dulu, oke. Ini terserah lah, oke. Is originnya 1, benar kan? Berarti si poin 1 berada di apa kan? Di mana? Poin P1-nya. Di titik 0,0. EQ-nya kenapa 0? Karena agak Nggak sama. sama. Oke, karena nggak sama. NIQ-nya kenapa 0? Karena Nah, ini masih ada yang salah ini. NIQ-nya kenapa 0? Harusnya true kan? Izin Pak, karena ordinatnya belum sama Pak. Ordinatnya belum sama. Kan tadi persyaratannya Pak, absis dan ordinat harus sama Pak. Ini absis dan Oh, absisnya aja yang sama, ordinatnya yang beda Pak. oke, berarti salah definisinya itu tadi, Dek. Di NIQ itu atau, Dek, ya, bukan dan. Karena salah satu aja nggak salah itu udah nggak benar kan? Jadi kau buat di sini apa tadi yang di atas? Atau salah satu aja kan? Salah satu aja salah sebenarnya udah NIQ gitu. Kan dibilang apa? Mengurutkan true jika tidak sama dengan P2. Kan satu aja pun salah, udah otomatis salah dia kan? Benar nggak? Harus atau kan? Kalau dan, harus dua-duanya salah kan? Paham nggak? Paham ya? Jadi itu bedanya tadi. Kalau EQ itu harus dua-duanya sama. Kalau NEQ salah satu aja salah, udah salah kan? Nah, coba 00 baru 012. Harusnya nah NEQ baru benar 1 kan? Karena poinnya tidak sama kan? Oke, silakan dilanjutkan lagi ya.